Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam video kali ini kami akan membahas tentang kasus serangan cyber dan juga kebocoran data Kominfo pada tahun 2024 dengan anggota saya sendiri Cetika Yuni Musra dengan NIM 25043104 Dan saya Azifatul Losmi dengan NIM 25043040. Dan saya Ella Zura dengan NIM 25043101. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang profil entitas yang terkena dampak, apa kronologi kejadiannya, bagaimana dampak yang ditimbulkan, serta apa antisipasi dan juga saran untuk mencegah kasus yang serupa di masa yang akan datang. Baiklah, langsung saja kita mulai untuk pembahasan yang pertama, yaitu profil entitas. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau lebih dikenal dengan Kominfo merupakan lembaga pemerintah Indonesia yang berfungsi sebagai regulator serta pengawas dalam bidang komunikasi, informatika, serta keamanan data dan juga sistem elektronik. Kominfo sendiri bertanggung jawab dalam mengatur, mengawasi, serta melindungi data masyarakat Indonesia, termasuk data yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Namun, pada tahun 2024 yang lalu, Kominfo menjadi sorotan publik karena terjadinya kebocoran data yang berskala besar yang melibatkan Pusat Data Nasional atau PDN dan juga beberapa penyelenggara sistem elektronik publik. Tentunya kasus ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Apakah keamanan cyber pemerintah sudah cukup kuat untuk melindungi data masyarakat? Untuk pembahasan yang lebih mendalam tentang kasus ini, yaitunya penjelasan tentang kronologi kejadian, dampak, serta antisipasi, tentunya akan dijelaskan oleh rekan saya berikut ini. Kronologi serangan. Awalnya, kasus kebocoran data ini terjadi sekitar bulan Juni 2024 ketika Pusat Data Nasional milik pemerintah mengalami gangguan serangan cyber berupa serangan ransomware. Awalnya, sejumlah layanan di berbagai instansi pemerintah mengalami gangguan sistem dan tidak dapat diakses. Setelah dilakukan berbagai investigasi oleh Kominfo, Badan Cyber, dan Sandi Negara, diketahui bahwa data PDN telah mengalami serangan ransomware. Dalam prosesnya, hacker diduga memanfaatkan celah keamanan dan lemahnya sistem backup. Kasus ini menunjukkan bahwa keamanan cyber di pemerintah masih memiliki celah dalam keamanannya, terutama dalam hal enkripsi, backup data, dan sistem pemantauan ancaman atau monitoring. Selanjutnya yaitu dampak dari kebocoran data Kominfo tahun 2024. Yang pertama yaitu kepercayaan publik terhadap pemerintah menjadi menurun karena masyarakat khawatir terhadap data-data pribadi mereka seperti NIK, alamat, nomor telepon, mereka bisa disalahgunakan. Yang kedua yaitu risiko penyalahgunaan data seperti penipuan online dan lain-lain. Yang ketiga yaitu layanan publik terganggu karena beberapa instansi pemerintah terhubung dengan PDN mengalami gangguan sistem dan tidak dapat beroperasi selama beberapa hari. Yang keempat yaitu kerugian finansial dan reputasi. Pemerintah harus mengeluarkan biaya yang besar untuk mengembalikan sistem dan audit keamanan, sementara kredibilitas Kominfo dan lembaga terkait ikut menurun. DPR bahkan menegur langsung Kominfo dan Badan Cyber Sandi Negara karena dianggap tidak optimal dalam menjalankan tugas mereka karena tidak dapat melindungi serangan cyber nasional. Selanjutnya adalah antisipasi dan saran keamanan. Dari kasus ini, kita bisa menarik beberapa pelajaran penting. Pertama, perlu diterapkan autentikasi berlapis atau multifaktor authentication untuk semua sistem penting. Kedua, semua data penting harus dideskripsikan dengan baik saat disimpan maupun saat dikirim. Ketiga, backup data harus dilakukan secara rutin dan disimpan di lokasi
dengan secara terpisah atau offline backup agar tidak ikut terverifikasi bila terjadi serangan dari ransomware. Keempat, pemerintahan perlu memperkuat sistem deteksi dini atau yang disebut dengan early warning system terhadap ancaman siber serta membentuk computer security incident response team yang aktif dan responsif. Kelima, lakukan audit keamanan dan pelatihan siber secara berkala untuk seluruh pegawai. Banyak serangan terjadi bukan karena teknologi semata, tetapi karena kelalaian manusia. Dan yang paling penting, transparansi kepada publik harus dijaga. Bila terjadi kebocoran data, lembaga pemerintahan wajib segera memberikan informasi dan rencana mitigasi yang jelas kepada masyarakat agar kepercayaan tetap terjaga. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem keamanan siber nasional dapat semakin kuat dan kasus serupa tidak terulang kembali. Setelah insiden yang terjadi ini, pemerintah mulai melakukan sejumlah langkah pemulihan perbaikan keamanan cyber. Berdasarkan laporan dari BSSN dan juga Kominfo, serangan tersebut merupakan serangan dari ransomware yang mengenkripsi data di PDNS 2. Data yang terdampak sebagian besar belum memiliki cadangan atau backup yang memadai, sehingga tidak bisa dipulihkan sepenuhnya. Menyikapi hal itu, pemerintah mengumumkan rencana penguatan infrastruktur data nasional, termasuk penyusunan sistem Pusat Data Nasional atau PDN baru dengan standar keamanan dan manajemen risiko yang lebih tinggi, serta penerapan kebijakan backup berlapis di setiap instansi pemerintah. Selain langkah teknis, pemerintah juga mempercepat penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang PDP. Undang-undang ini mulai berlaku penuh pada tanggal 17 Oktober 2024 dan diharapkan menjadi dasar hukum utama untuk menindak pelanggaran serta memperkuat tata kelola data pribadi di Indonesia. Meski beberapa aturan turunan seperti peraturan pemerintah dan peraturan presiden masih dalam proses penyusunan, langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat keamanan cyber dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan data nasional. Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa keamanan cyber bukan hanya urusan teknologi, tetapi juga soal tanggung jawab, kebijakan, dan kesadaran bersama, agar insiden serupa tidak kembali terulang di masa yang akan datang. Sebagai masyarakat, kita juga memiliki peran penting dalam menjaga data keamanan pribadi. Berikut ini adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama, gunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun. Yang kedua, aktifkan verifikasi 2 langkah di media sosial dan layanan penting. Yang ketiga, jangan sembarangan klik link atau mengunduh file dari sumber yang tidak dikenal. Yang keempat, rutin perbarui aplikasi dan sistem operasi agar celah keamanan tertutup. Dengan langkah-langkah sederhana ini, kita bisa ikut membantu menciptakan ekosistem digital yang lebih aman di Indonesia. Kesimpulan yang dapat diambil dari video ini adalah kasus kebocoran data nasional Kominfo pada tahun 2024 menunjukkan bahwa keamanan cyber pemerintah Indonesia masih memiliki banyak kelemahan, terutama dalam sistem perlindungan dan pencadangan data. Serangan ransomware terhadap pusat data nasional tidak hanya mengganggu layanan publik, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melindungi data pribadi warganya. Namun, dari peristiwa ini, pemerintah mulai mengambil langkah serius dengan memperkuat infrastruktur keamanan digital, mempercepat penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta memperbaiki sistem manajemen risiko di setiap instansi. Kasus ini menjadi pengingat bahwa keamanan cyber bukan hanya tanggung jawab satu lembaga, melainkan tugas bersama antara pemerintah, institusi, dan juga masyarakat. Sekian video penjelasan dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.